Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang melakukan silaturahmi dengan umat non-muslim di Kota Malang pada hari Kamis 5 Januari 2023. Wali Kota Malang Haji Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Haji Sopyan Edi Jarwoko mengunjungi Vihara Vajra Bumi Kartanegara, Lembah Dieng untuk bersilaturahmi dengan umat Buddha di vihara tersebut. Kedatangan wali kota dan wakil wali kota Malang ini disambut antusias oleh umat Buddha di Vihara Vajra Bumi Kartanegara. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Malang, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Malang, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Malang, yang kami hormati Ketua Umum Vihara Vajra Bumi Kartanegara. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Kamis 5 Januari 2023, dapat kita ikuti bersama acara silaturahmi Wali Kota Malang ke Vihara Vajra Bumi Kartanegara. Tamu Agung, Bapak Wali Kota Malang, Bapak Wali Kota Malang. Dalam acara silaturahmi ini diawali dengan sambutan Ketua Harian Vihara Vajra Bumi Kartanegara. Dalam sambutannya, Ketua Harian Vihara Vajra Bumi Kartanegara Sunarko mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang atas kunjungannya ke Vihara Vajra Bumi Kartanegara. Ia berharap dengan silaturahmi ini nantinya pemerintah Kota Malang dapat memperhatikan umat Buddha yang ada di Kota Malang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Sangat terima kasih. Dengan ini saya Sunarko sebagai Ketua Harian Vihara
mau cerita sedikit sejarah wihara. Semula kita ini pinjam tempat di Klenteng Engancong kurang lebih 2 tahun. Setelah itu ada sponsor dari Ketua Umum Pak Bambang Sugiarto disewakan di pertokoan kayu tangan dengan nama Setia Sasana Budi. Dan sekarang jalan ini disulap oleh Pak Wali Kota menjadi sangat indah. Wihara Vijra Bumi Kertanegara ini diresmikan oleh guru besar kita dari Amerika pada tanggal 3 bulan 3 tahun 2011. Wihara kita ini aliran dari Tantrayana Tibet dan Mahayana dan Taoisme. Dan bernaungan di agama Buddha, Antrayana, dan untuk Pasugatan Indonesia. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Malang. Kepada yang kami hormati, Bapak Taufik Kusuma, disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Embrionya memang FKKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Ketika terjadi reformasi, tokoh-tokoh agama umat beragama ini mengkristal, berkoordinasi bagaimana agar tidak terjadi kekacauan di negeri ini, khususnya adalah di Kota Malang. 5 tugas pokok FKUB. Yang pertama adalah melakukan dialog terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi kita berdialog. Ketika kita berkunjung ke tempat ini juga berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan dari tokoh-tokoh agama, khususnya kalau di Wihara adalah Buddha. Kemudian tugas yang kedua adalah menampung aspirasi, termasuk tadi yang disampaikan Bapak ini. Nanti kami kuatkan, ini ada Pak Wakil Wali Kota, baik itu terkait dengan masukan terkait dengan jembatan maupun guru agama tadi. Nah ini FKUB juga mendengar, mencatat dan merespon untuk disampaikan kepada pemerintah daerah. Tentu lewat Kesbangpol Kota Malang. Kemudian tugas yang ketiga adalah menyampaikan aspirasi, Pak. Aspirasi dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dan alhamdulillah di Malang ini 6 perwakilan dari agama-agama itu lengkap. Mulai dari Konghucu, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Islam, semuanya terwakili di Forum Kerukunan Umat Beragama itu. Jadi kita selalu melakukan menyalurkan aspirasi dari tokoh-tokoh itu, memberikan rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Bapak Wali Kota Malang dan jajaran. Dan mudah-mudahan seterusnya kita dengan kunjungan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota ke Wihara ini, maka kita semakin akrab, semakin rukun umat beragama di Kota Malang ini. Dan tentunya yang kita harapkan bagaimana Malang ini tetap terawat sebagai kota yang kondusif. Semua dapat melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing dengan aman, dengan leluasa,
dengan penuh kenyamanan dan keterbukaan di tempat masing-masing. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan Bapak Wakil Wali Kota Malang selaku Ketua Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Malang. Kepada yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Sofyan Edi Jarwoko, disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Bapak Wali Kota Malang, selamat datang. Informasikan oleh Bapak Ketua FKUB bahwa memang awalnya adalah Sedangkan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, yang juga Ketua Dewan Pelaksana FKUB Kota Malang, dalam sambutannya mengatakan, silaturahmi antara Wali Kota Malang bersama tokoh dan umat beragama nantinya dapat menjaring aspirasi sehingga permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dan toleransi antar umat beragama bisa terjalin dengan baik. Menyampaikan informasi, menangkap daripada aspirasi, juga menyampaikan kepada pemerintah, sekaligus membahas masalah-masalah yang dihadapi agama yang ada. Ini terasa betul sehingga terwujudnya kerukunan antar umat beragama ini betul-betul dirawat bersama-sama. Ya. Forum semacam ini sudah masing-masing agama dilakukan oleh Pak Wali Kota, dan di Vihara Vajrabumi ini sempat tertunda beberapa kali, betul Pak ya? 3 kali ya, karena kami, saya, Pak Wali ingin secara langsung hadir bersama-sama, ketemu dengan Bapak Ketua Umum dan pengurus, serta mendengarkan secara langsung apa yang menjadi informasi, aspirasi, dan lain sebagainya. Tadi Pak Narko sudah menyampaikan masalah sekolah. Forum semacam ini sangat penting untuk mengurai sekecil apapun informasi maupun hal-hal yang terkait dengan masalah kehidupan. Jadi poinnya itu, makanya ini sudah hadir Pak Wali di tengah-tengah kita. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa menyampaikan hal-hal yang kiranya kita hadapi secara bersama-sama. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama sambutan Bapak Wali Kota Malang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji, disilakan. Yang saya hormati Bapak Diput, Pak Kesba, hadir, Pol PP, Kesra, ini kekuatan penuh ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita bisa hadir, dan perlu kita syukuri bahwa kita saat ini diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, menebar kebaikan kepada sesama. Harapannya kita kelak jika kita sudah meninggal dunia, kita mendapatkan tempat di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Di forum komunikasi antar umat beragama tentunya. Pertama, undang Gus Dur waktu itu doa bersama, tapi ditentang oleh banyak orang. Ini umat lain kok diajak doa. Doa bersama itu Tuhannya tidak sama, sesuai dengan keyakinan masing-masing, bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Masa tidak boleh? Akhirnya alhamdulillah diterima. Terus ada muncul yang namanya FKUB. Ya, dulu kita kenal tuh FKUB, MBU dari FKUB. Dan sekarang seluruh Indonesia, ya, setiap kota kabupaten ada yang namanya FKUB. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan bahwa privasi, ya, orang itu harus dilindungi, harus dihargai. Tidak boleh memaksa orang, ya, ikut agama orang lain. Kalau orang sudah beragama, ya sudah dijaga
agama yang saya yakini, agama Islam itu memberikan perintah, ya, silakan dan tidak boleh ada umat yang beragama di tempat ibadah diganggu, itu tidak boleh. Maka implementasi di lapangan hari ini saya keliling terus di rumah-rumah ibadah, saya keliling, ya, memastikan supaya tidak ada intimidasi, supaya orang-orang yang lagi menjalankan ibadah menurut keyakinannya itu bisa tenang, memberikan jaminan. Sementara itu di hadapan umat Buddha, Wali Kota Malang Haji Sutiaji menyampaikan permintaan maaf karena rencana kegiatan silaturahmi sempat tertunda beberapa kali. Wali Kota Malang menambahkan, kegiatan silaturahmi ini merupakan lanjutan silaturahmi bersama umat non-muslim yang dimulai pada tahun 2022 lalu. Karena saya akan berdosa ketika saya tidak melindungi orang yang lagi menjalankan ibadah menurut agama masing-masing. Jadi dipastikan, ya, dan alhamdulillah dengan situasi yang kondusif, ya, semua umat beragama di Kota Malang ini berjalan dengan baik, saling menghargai, saling melindungi di antara kita semua. Negara dibangun ini adalah untuk sila kelimanya biar dijalankan dengan baik, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada sebuah keadilan yang hadir, tidak pandang bulu itu siapapun, orang kaya, orang miskin, ya, agama lain, semuanya harus dilindungi. Dia merasakan sebuah keadilan. Prosesnya melalui demokrasi, demokratisasi, demokrasi 5 tahunan, tapi kadang-kadang demokrasinya malah mencapik-capik persaudaraan. Nah, ini jangan sampai. Apa artinya proses demokrasi tapi nanti mencapik-capik persaudaraan kita. Beda pilihan itu adalah keniscayaan. Terus jangan gegeran, ya, apalagi partai-partai yang mengusung agama, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan itulah perlunya saya keliling ke tempat-tempat ibadah. Ada persoalan apa yang mungkin bisa kita segera kita selesaikan. Yang kemarin ini salah satu di antaranya adalah perwal pendirian rumah ibadah, ya, yang sudah waktunya untuk kita revisi. Terima kasihnya karena selama ini umat Buddha banyak berikan kontribusi, ya, contoh konkret saja ketika COVID kemarin, ya, saling membantu di antara kita semua. Silaturahmi ini tidak lain untuk memastikan bahwa warga Kota Malang dalam menjalankan ibadah harus dijamin keamanannya sehingga tidak ada intimidasi saat melaksanakan ibadah. Dan kegiatan-kegiatan yang lain, untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yang namanya pemerintah tidak ada yang sempurna, maka komunikasi dibangun terus-menerus, ya. Perwakilan dari Buddha di UKBP ini juga ada, dari Kristen ada, Katolik ada, Hindu ada, yang belum ada kemarin kepercayaan. Jadi kepercayaan yang belum masuk, mudah-mudahan malam semakin sejuk udaranya dan sejuk hatinya, karena kita rukun dan bersama. Oh iya? Oh iya. Saya kira demikian, terima kasih, mohon maaf ada kurang lebihnya kami dalam memberikan, ya, sambutan. Dan saya dengan Pak Wali ini kan dari tahun ini adalah tahun terakhir, Pak. Jadi kami dengan Pak Wali itu kan outsourcing. Saya ini kan pejabat outsourcing, pejabat kontrak 5 tahun. Yang punya saham besar itu adalah rakyat. Sementara itu, usai sambutan juga digelar dialog antara Wali Kota Malang bersama umat Buddha. Dalam dialog ini, umat Buddha menyampaikan sejumlah permintaan kepada Wali Kota Malang terkait penyediaan guru agama Buddha, sewa lahan tempat peribadatan, dan jembatan akses masuk ke Vihara Vajra Bumi Kartanegara Lembah Dieng. Dan Wali Kota Malang berjanji akan menampung aspirasi dari umat Buddha untuk kemudian direalisasikan.
Saya sempat terkejut Pak, karena beberapa kali gagal gitu. Maka kemarin undangannya pun juga dadaan, jadi mohon maaf sama kita mungkin karena mendadak jadi sedikit yang hadir. Jangan lupa saya ucapkan salam menurut saya untuk pembina FKUB, Pak Ketua, Pak Ketua, dan Kepala Biara, Pak Mesra, kemudian dan seluruh undangan yang ada di sini. Sangat terima kasih, ini momen yang luar biasa. Pak Wali dalam safarinya sudah ketemu saya 3 kali, pertama di Soekarno-Hatta, Biara Mamitra, kemudian di Biara Samakhidirya, dan hari ini di sini di Biara Wajra. Yang ingin saya sampaikan Pak, saya terima kasih sekali. Kemudian yang kedua, saya ingin menggarisbawahi, mohon disegerakan jembatan Pak. Disegerakan kalau ini bangun. Itu yang kedua. Yang ketiga, para guru, khususnya guru muda, PNS sudah banyak, sudah tidak ada sekarang sudah pensiun tahun lalu. Yang mohon untuk juga guru sama muda. Yang ketiga, kemudian yang keempat, ada wihara yang statusnya masih sewa ke pemerintah kota Pak. Kami kemarin mengajukan perpanjangan, tapi kok mohon maaf lama banget. Di Jalan Mahmuni Pak. Jalan Mahmuni. Janti. Yang selanjutnya terkait dengan jembatan, sudah pernah menghadap ke saya di jembatan. Saya juga ribet Pak kalau kepingin itu muter-muter ya. Ini kan belum diserahkan ke kota sehingga tidak dibangun. Kalau itu sudah diserahkan ke kota ya diutamakan, karena ini akses jalan yang harus dibangun. Jadi itu miliknya pengembang. Dan sudah katanya dia dari pengembang itu mau dibangun, tapi sampai saat ini kan belum dibangun. Bahkan dulu warga kan mau bangun, katanya enggak, itu urusan saya kan. Sudah kita fasilitasi, nanti akan kita tegur. Kalau sudah diserahkan ke kita baru bisa dibangun. Ya. Untuk tempat ibadah monggo, dan bahkan nanti kemungkinan itu ada peluang untuk dibebaskan Pak, tidak sewa lagi. Karena kami lagi tempat-tempat ibadah kami bebaskan. Sementara ini kan masjid ya. Kalau tempat ibadah, kalau benar untuk ibadah ini ya kita nanti akan bebaskan. Kalau tempat ibadah tanpa persetujuan DPR, ya, akan kami bebaskan. Ajukan nanti buat telaahnya, akan kami telaah, dan tidak menutup kemungkinan kalau umat agama Islam masjid dibebaskan, tanahnya pemerintah kota, kalau budaya harus dibebaskan pastinya. Ya. Tahun politik ya kita harus dijaga, ya, dijaga kedamaiannya. Biasa orang jual jamu itu kan tidak ada yang nomor 2, ya. Paling bagus ya jamunya dia kan ya. Yang tahu kita, jangan sampai kita mau dibohongi, dibodohi, apalagi pakai uang, ya. Ojo dipilih, dikai duit ya alhamdulillah, tapi rasa dipilih. Nanti karena itu, nanti uangnya itu kan, ya harus tak kayak duit kok. Ya. Akhirnya kita yang disalahkan. Pilih sesuai dengan nuraninya, karena perbuatan kita nanti diketahui diri kita sama Tuhan. Ya. Itu yang kita kuatkan. Sekarang saya keliling ke kampung-kampung, ono money politik, ono pilihan aku dikai duit, terima duit kok dikai. Dikasih uang kan terima kasih Pak ya. Mau dikai orang jalur nyambut gawe susah, orang meneng-meneng dikai duit 200.000. Alhamdulillah. Urusan dipilih nanti, nah ono kaitan nanti. Yang khusus untuk tempat ibadah, mumpung ya. Kulo sirono Pak, saya masih ada waktu. Ya, kebijakan wali kota yang akan datang belum tentu. Mumpung saya ini daripada saya udah konsultasi ke KPK, konsultasi
konsultasi ke BPK, tempat ibadah itu aset pemerintah itu ya ditata, ditertibkan untuk meningkatkan pendapatan. Tapi digawe ibadah, tempat ibadah ya naik Pak, malah jalur sumbangan. Ya, ya disewa masjid nanti dinaikkan tidak mungkin. Disewa untuk gereja atau vihara tidak mungkin dinaikkan. Oh ini tidak dikomersilkan Pak. Akhirnya ya biar tidak dokumen di kami asetnya tidak penuh-penuh Pak. Ya akhirnya nanti kami bebaskan untuk tempat-tempat ibadah. Melanjutkan yang dulu, masih ada yang tersisa karena agama Buddha kemarin belum sempat, maka hari ini kita lakukan dulu untuk memastikan bahwa warga Kota Malang ini dalam menjalankan ibadahnya harus dijamin ya, dilindungi, tidak ada intimidasi, terus saring sambung rasa. Selain itu di sini adalah untuk menginventarisir masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan yang belum terfasilitasi. Di mana-mana tempat ibadah mesti mengajak kebaikan, tidak ada yang namanya ibadah tempat ibadah atau pemuka agama itu mengajak kejelekan. Semakin kita menebar kebaikan, harapannya kan membuat kedamaian. Kalau Malang damai, harapannya Indonesia juga akan damai. Ini perlunya kami keliling terus ke tempat-tempat ibadah karena di sini adalah muara untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Oke? Terkait kunjungan ke tempat ibadah, karena kami ketua FKUB itu dilibatkan dan merupakan sebuah kesempatan emas bagi kami untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai umat, khususnya saat ini adalah tokoh-tokoh dari Walubi dan umat Buddha. FKUB ini mempunyai peran untuk membuat rekomendasi tertulis sebagai bahan tambahan kebijakan pemerintah kota. Misalnya terkait dengan guru agama, karena umat beragama yang harus menerima pelajaran agama yang sama antara peserta didik dengan gurunya kan harus. Maka perlu juga mendapatkan perhatian. Tapi tentu pemerintah akan kelayakan, misalnya ijazah dari guru, kalau sudah itu memenuhi kelayakan, kemudian jumlah siswa dan lain sebagainya pasti nanti akan, dan itu kami rekomendasikan kepada pemerintah kota. Kalau yang masalah layanan pendidikan terhadap anak-anak siswa SD SMP yang beragama. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih ya atas kunjungan Pak Wali Kota dan Pak Wawali ke vihara, di mana bisa terjalin suatu silaturahmi. Jadi ada suatu komunikasi antara umat Buddha di sini dengan pemerintah kota. Jadi kita harapannya bisa terus ada suatu komunikasi silaturahmi seperti ini. Gitu. Pak, dengan kunjungan tersebut sebenarnya apa Pak yang diinginkan oleh umat Buddha sendiri? Untuk sementara ini kami paling ada suatu kendala di jembatan ya, di infrastruktur. Kami ada kesulitan karena akses jalannya mesti harus muter. Dan yang kedua, kita kekurangan untuk guru PNS, guru agama Buddha PNS. Jadi kita mohon untuk pemerintah kota untuk suatu formasi untuk pengangkatan guru agama Buddha PNS. Gitu aja. Simon Alfredo melaporkan.